Halo, halo semua. Halo, halo. Kedengaran nggak suaranya? Ada yang bisa bantu? Kedengaran nggak ya suaranya? Halo, halo, halo semua. Kedengaran nggak ya suara saya? Suara saya kedengaran tidak? Oh, kedengeran ya? Oke, hari ini kita mau bahas ya soal market hari ini gimana. Tadi pagi sempet dibuka menguat sampai 1%-an lebih, terus ditutup terakhir melemah minus 35 poin atau 0,7% ke level 5035. Padahal pagi-pagi sempet 5130 kalau nggak salah, pas banget tuh nutup gap. Nah, hari ini kita mau undang co-founder investor muda namanya William Prasetyo untuk bantu jelasin kira-kira outlook-nya seperti apa sih ke depannya dan kenapa hari ini bisa turun. Kita undang dulu ya William Prasetyo. Go live with William Prasetyo. William. Oke, kita sambil menunggu William. Suara saya udah jelas ya? Halo, Bat. Halo, halo. Will, Oke. gimana Will kabarnya? Baik, bro. Waduh, Oke, selama lah COVID kita. kita udah nggak ketemu nih 3 bulan nih. Iya, Waduh, demi. gimana market kelihatannya naik selama 7 hari sampai 10 hari ya kalau nggak salah hijau terus ya candlenya ya. Belum sempet Iya, udah merah beberapa nih. hari. Iya, beberapa hari ke belakang udah pada naik terus Naik dari terus 7 hari ya. ke belakang. Iya, Waduh, bulan ini tapi masih plus kurang lebih 8%-an nih kalau dihitung-hitung dari bulan lalu sampai sekarang iya masih masih bagus indeksnya. lah. Masih Iya, indeksnya bagus. masih bagus. Iya, belum lagi ditungguin nih, Bat. Udah siapin peluru juga mungkin ya. Gitu ya. Secara inflow inflow dari asing tuh gimana? Masih bagus nggak? Kalau saya lihat kemarin kan kayak 3 hari lalu Bank BRI dibeli sampai hampir 2 T ya dalam 3 hari ya. Iya, satu hari aja sampai 1 T kan. Mereka Mm-mm. pembeliannya sampai 1 triliun. Iya, gue lihat BRI diborong banget tuh dalam 3 hari kemarin pas 2.800 sampai 3.000 tuh, waduh gila diborong sampai hampir 2 T tuh. Makanya sempat kemarin naik sampai 3.300 ya tadi ya. Iya. Tapi secara overall kira-kira asing masih masuk gak sih ke pasar modal kita? Nah, biasanya tuh kita perlu lihat karakteristik asing waktu Hmm, dia masuk dan inflow ataupun dia outflow. Jadi kalau size-nya asing kan pasti kan besar sekali kan. ya. Mereka nggak beli bukan kayak investor retail. Mereka beli setelah itu besoknya mereka jual. Kayak kita mungkin hari ini kita beli besok kita bisa jual. Tapi kalau karakteristik asing waktu mereka beli inflow dan mungkin bisa berlangsung dalam jangka waktu 1 minggu, 2 minggu, bahkan mungkin kalau trennya masih bagus dalam jangka 1 bulan dia bisa inflow terus gitu, bet. Gitu. Contohnya Gitu. kayak bom jatuh deh, coba lo perhatiin. Itu Hah. asingnya udah mulai-mulai exit, mulai-mulai outflow di pasar modal kita dalam jangka waktu yang cukup panjang, bet gitu. Karena kan pasti barang dia pasti besar, size-nya dia besar sekali, that's why pasti dia harus exit di kondisi market dan nggak bisa buang langsung di market gitu loh. Kalau mereka expect nanti ke depannya kira-kira bakalan ada sesuatu yang nggak kurang baik ya, nah biasanya mereka tuh udah capital outflow dulu tuh, But. Tapi jangka waktunya panjang. Biasanya sih Panjang kalau ya.
biasa sekarang kalau udah capital inflow kayak begini ya, mungkin dalam jangka waktu ke depan bisa capital inflow, tapi tetap aja kalau harga udah tinggi, pasti kan orang cenderung menunda untuk melakukan pembelian kan, ya kan? Mm-mm. Betul gak sih? Betul, Waktu betul, betul, ISG udah betul. naik, misalkan kayak sekarang nih, ISG udah berapa hari berturut-turut naik, Iya, mungkin iya, udah iya. 7 hari ya, tadi lo sempat mention ya, sempat Iya, lihat, betul. ya gue lihatnya dari, Halo, halo, Will? 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 Halo? William terputus sedikit ya? ya, Ya, udah. 19 Gimana, gimana? kan udah mulai inflow waktu sebelum Mm-mm. lebaran. Tanggal 20-an, 21-nya keputus, baru mulai lagi kan tanggal 26. Setelah itu tuh Ah, kapital terus. Dan mereka belinya kan karena kondisi marketnya lagi murah banget, jadi akhirnya mereka beli di harga apapun gitu loh. Makanya harga BRI, mereka harga BRI langsung naik satu hari ada yang naik sampai belasan persen ya, 10% ya. BNI kemarin juga naiknya 13% ya. ya, gua Karakteristik lihat lebih banyak kayak mereka begini. masuk ke perbankan langsung ya, dihajar ke perbankan ya. Ya, Big caps gitu semua blue chip dihajar semua ya. iya, beli dulu. Mereka pasti beli. Tapi waktu kondisi ya, waktu market udah naik kayak begini ya, capital inflow naik. Sebetulnya ini kita boleh nunggu sih. Nunggu sampai keadaan harga udah kembali normal lagi dan mereka bisa melakukan pembelian lagi kalau marketnya udah, ya kan? Karena Ya, kalau betul, sekarang betul. posisinya harga udah tinggi, rasanya kalau mereka beli pun average-nya mereka nggak bakal bagus kan. Kemarin Iya. belinya langsung langsung tinggi, langsung besar. Karena apa? Karena emang harga udah terlampau murah sih, bet. Iya. Kemarin Sorry, apa? ini Kenapa? ya ini lebih Will? normal. Oke. Kemarin gue lihat-lihat yang naik gede tuh kayak perusahaan gas negara juga lumayan naik gede ya dari 800-an sampai Iya, emang. 1100-an lebih ya. Iya, emang Terus banyak kayak saham sekarang kalau ditanya murah. konstruksi juga ya, konstruksi kayak Waskita, Wika. Tapi apa mungkin Ya, karena mereka bagi dividen? Kemarin kan lagi masa-masa di mana mereka bagi-bagi dividen tuh. dividennya kecil sih, bet. Kalau kita lihat ya, Dividennya Wika, kecil ya. Waskita, sih iya. Cuma emang karena emang valuasinya murah. Sekarang kalau ditanya saham apa sih yang murah-murah, semua saham gue bilang murah gitu. Karena dalam kondisi yang Hmm, murah, dalam aset yang diskon, iya. kalau kita juga aset yang diskon. Tapi kalau harganya turun kan bisa berarti dua. Buat gua, pertama harganya murah, yang kedua emang mungkin lagi ada problem. Kalau tahu sebetulnya konstruksi pengerjaan konstruksi yang berjalan dari tahun 2015 ya, pas zamannya Pak Jokowi periode pertama, kan high leverage, Mm-mm. ya kan dikerjakan porsi hutang yang cukup besar, gitu loh. Dan kemarin sih yang gue Hmm. dengar-dengar di marketnya adalah yang mereka takut kalau konstruksi nantinya bakalan ada yang gagal bayar. Cuma gue rasa sih nggak sampai segitunya. Makanya mereka menjual terlebih dahulu, mengantisipasi. Hmm. Biasa market kan kalau takut kan mereka menjual dulu kan, mereka mengantisipasi dulu gitu. Tapi tiba-tiba Iya, betul. tidak berjalan seperti yang apa yang mereka takutkan, marketnya bakal rebound. Mm-mm. Mereka menakutkan, mereka takut nanti bakalan kenapa-napa. Cuma gue rasa perusahaan konstruksi kita eh, kemungkinan sih mungkin project bakalan ketunda sedikit ya, tapi bakalan tetap berjalan terus sih. Project yang kayak Apalagi apa ibu kota baru itu termasuk nggak salah satu pendukung dari sektor yes, properti ini terus naik iya, begitu? iya kan ibu kota baru kan itu project besar kan, mega proyek kan. Tapi kalau Mm-mm. uh, mega proyek yang besar seperti itu dengan kondisi yang kurang baik seperti sekarang ini, Mm-mm. kelihatannya sih uh, bakalan ada undur dulu gitu loh Undur dulu proyeknya ya depannya. Cuma kalau sampai kita pakai, kondisi lebih pulih lagi baru mungkin mereka lanjut lagi kali ya. iya kan pasti mereka Soalnya kalau lagi ada kerja COVID segala sulit macem kerja. kan. Mm-mm. Iya, pembatasan. Bukannya Ya. undur artinya proyeknya
proyeknya nggak jalan gitu ya. Tapi ya artinya mungkin proyeknya tadinya Ya. 2 tahun, mungkin bisa jadi 3 tahun. Karena kan Hmm. pekerjaannya kan sekarang kan nggak bisa maksimal, nggak bisa full power gitu. Cuma kalau misalkan apa yang ditakutkan sama market, takutnya nih nanti perusahaan-perusahaannya bakal bankrupt, nggak, semuanya gagal bayar. Gue rasa sih nggak bakal sampai gagal bayar seperti itu sih. Gitu. Mungkin Oh. harga sahamnya karena apa yang ditakutkan oleh market, cuma ini kan perusahaan BUMN, perusahaan karya, didukung oleh BUMN gitu. Jadi secara finansial, ya mungkin pembayarannya rada sedikit kurang bagus ya karena masalah administratif, tapi tetap akan dibayar kan, kita taunya BUMN kayak gitu ya, tetap akan dibayar gitu, tapi mungkin Ya, waktunya waktunya ya aja rada ya. undur atau ya whatever itu gitu. Tuh, kondisinya kayak gitu. Cuma sekarang kalau dilihat peluang, peluang banget. Hmm. Waskita sahamnya udah murah sekali sih. 700, Hmm. lo inget waktu, oh jadi teman-teman, dulu gua sama Robert, kita sempat zaman kita kuliah, kita sempat hit saham bareng gitu ya. Hmm. Ya kan, gitu ya. Ya, ya, Setelah ya, itu betul, kita ingat betul. ya, konstruksi yang kita liatin bareng juga. Ya, ya. Kan waktu pertama konstruksi main, kalau nggak salah tahun 2015 ya. Itu ya. Hmm. Dari harganya dari berapa, Bet? Lu ingat gak? Dia pokoknya kalau nggak salah IPO-nya Waskita itu dari 400-an, naik sampai Setelah itu 700. 700. Kalau nggak salah tapi turun Double lagi kan? ya dia. Sampai double, Turun triple lagi, gitu tapi kan. dia Iya. naik sampai harga 2.100 ya kalau nggak salah ya, Waskita ya. Iya, itu yang kita ingat kan dulu kan, waktu kita Iya, mulai iya, iya. trading sekarang gitu kan. Dalam Kita waktu lihat, paling 2-3 tahun iya, paling ya. yes, iya. Dan itu kan naiknya dari 700 perak, kalau nggak salah lu ingat ya, gue beli nih 700 perak nih. Setelah itu naik kan Iya, sampai sekitar 1.000 ya. iya, betul, Tertinggi. betul. Mungkin kita udah, kalau nggak salah sih kita udah exit-exit sekitaran di 1.500-an ke atas gitu ya. Iya, Itu kan betul, udah betul, double betul. juga. Iya, 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 Dan iya, iya, sekarang iya. harganya jauh di bawah harga yang waktu kita beli dulu, Bet. Iya, sempat tertingginya berapa sih Waskita itu? Was kita sempat tertingginya, sini gue sempat cek. 2.800 bukan sih? Enggak ya? Enggak sampai setinggi itu kali. Tertingginya sempat 3.000 ke atas kan? Di Oh, atas sempat 3.000. 3.000. Iya, sempat 3.000. Waduh, sekarang turun lagi kemarin sampai harga di bawah IPO ya. Oh, IPO udah Kan ya di IPO bawah kan IPO. IPO kan kalau nggak salah 400-an ya, nggak nyampe 500 sih kayaknya. Iya, iya. Jadi Di dia bawah turun harga sampai IPO. di bawah IPO ya. Iya. Ya, sebetulnya sih market karena takut beberapa hal itu. Nanti project yang Hmm, nggak jalan, penggunaan hutang yang leverage-nya terlalu tinggi, akhirnya apa? Nanti takutnya bisa gagal bayar, nanti takutnya bakalan terjadi hal yang buruk gitu. Tapi next-nya kalau ternyata diselamatkan oleh pemerintah, atau ada penyelamatan-penyelamatan yang lainnya gitu, project bisa jalan lagi, ya harusnya ini harga yang sangat murah sih. Perusahaan-perusahaan karya hmm, itu murah. Dan gue rasa sih nggak akan dibayarkan sampai go bankrupt lah. Ini perusahaan-perusahaan karya pemerintah gitu. gitu ya. Jadi kalau menurut lu sendiri, kayak yang kemarin injekan untuk BUMN dari pemerintah itu menurut lu gimana tuh yang dari Kalau dulu, pemerintah punya? waktu tahun 2015, 2016 itu namanya penanaman modal negara PMN. Nah, Mm-mm. setelah itu ya berarti PMN-nya masuk ke dalam equity perusahaan-perusahaan Heeh. konstruksi. Nah, setelah itu mereka kan bisa ajuin ke bank, bisa leverage. Tadinya misalnya equity-nya 10T. Nah, kalau misalkan dinaikin jadi 20T kan akhirnya leverage-nya bisa semakin tinggi kan dari Hmm, DER-nya gitu loh. Nah, ya, mereka ya. melakukan hal itu gitu. Mereka injek ya, sekarang mungkin kita lihat dulu nih proyek-proyek yang strategis apa yang bisa dilakuin sama perusahaan-perusahaan karya ini gitu. Hmm, kalau Menurut lo gimana nih, Bang? ah Kondisi kenapa? market nih kira-kira bakal kayak gimana nih? Sekarang kan udah naik sekitaran di 5.000 ya. Iya, kalau gue After this pribadi, kira-kira bakal gimana? kayaknya gue agak bingung ya. Maksudnya kayak sekarang kan orang-orang habis mudik juga dan gue lihat kayak eh, penambahan jumlah orang yang kayak COVID itu juga bertambahnya lumayan drastis nih. Kayak hari ini aja malah nambah 1.000-an orang lah pokoknya lah dari satu Iya, Indonesia itu. Tapi malah indeks kita sampai
maksudnya naik-naik mulu nih, udah 7 hari begitu. Bingung Ya, juga ya. Dan kita iya, punya rupiah kan menguat sampai di bawah 14.000. Itu artinya kan penguatan itu sampai harga di level pas Maret kemarin ketika belum COVID tuh iya, sebetulnya. Kalau iya. menurut lu Nah, gimana tuh pandangan lu soal itu? gue pengen tunjukin chartnya IHSG waktu tahun ini ya. Nah, kan kalian lihat kan sempet Hmm. jatuh dalam, jatuh banget nih waktu orang-orang bener-bener bearish. Setelah itu marketnya dari awal bulan sampai sekarang nih naik. Kalau kita Hmm. lihat dengan naked chart, nah biasanya kita kalau menganalisa teknikal, kalau kita melalui naked chart seperti ini, bear chart, mungkin nggak ada polanya apa-apa, Bet. Betul nggak sih? Hmm. Iya kan, kayaknya apa nih polanya nih? Bakalan bakalan kayak gimana nih polanya? Nah, tapi gue pengen tunjukin ada yang namanya moving average. Ini yang gue share di grup kita, grup alumni kita. Iya, iya. Ya, setiap harinya kan gue share dari sisi teknikalnya, level-level mana aja yang perlu dijaga. Mungkin kalau Hmm. kita lihat harga saham dengan naked chart atau bear chart, tanpa ada indikasi apa, indikator apa-apa, kita melihatnya pergerakan IHSG itu random, pergerakan harga saham itu random. Tapi kalau kita menggunakan indikator-indikator, contohnya di sini Hmm. adalah kita tambahkan moving average nih, 55 Ya. dan kita melihat sebuah angka-angka psikologis di mana harga kemungkinan uh, akan tertahan atau mungkin harga akan rebound ya. Betul gak sih? Hmm. Iya, 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 iya. Nah, kemarin gue sempat mention juga ISG punya gap. Waktu marketnya jatuh, yang di bulan Hmm. Maret itu ISG ada gap di sekitaran 5.000 sampai 5.200 di sini. Ya, ada gap ya, betul ya. Iya, ada gap. Setelah itu marketnya jatuh dalam dan rebound konsolidasi panjang. Dan di sini gue udah sempat mention ya di grup juga ya. Kalau Iya. gue udah sempat bahwa ISG mulai berada di area apa nih? Overbought atau area jenuh beli. Hati-hati pada technical correction. Gue rasa memang indeks Hmm. bakal pulih. Tapi kita nggak tahu kapan. Apakah bakalan V-shape, betul-betul V-shape, apakah bakalan ada beberapa pola sih. Ada pola W, ada pola-pola yang mungkin habis jatuh dia konsolidasi panjang, setelah itu baru serius naiknya lagi. Tapi kalau kita lihat pola yang di Dow Jones, mereka polanya shape, ya tapi setiap kenaikan harga pasti ada koreksinya. Dan setiap penurunan harga pasti ada reboundnya. Dan di sini kalau kita lihat harga ISG udah naik, harga indeks sudah naik berapa hari berturut-turut ke belakang, dan kita lihat ada moving average 100 di sekitaran 5.100, 5.200, dan kita boleh lihat kalau harga berada di bawah moving average, contohnya kayak gini. Nah, harga berada di bawah moving average, artinya moving average ini menjadi Patokannya. resisten. Nah, betul aja Resisten kan? ya. Hmm. Ketemu di harga 5.100, lihat deh chartnya ISG gimana hari ini. Langsung ya. Iya, at least ada reject sedikit. At least ada Ya. reject sedikit. Sempat nyentuh, mungkin sih ditembus lagi mungkin juga. Cuma di sini gue lihat kayaknya udah cukup jenuh karena kenapa? Udah beberapa hari naik terus, Iya, beberapa hari betul ke betul. belakang naik terus. Dan di Jadi sini kita kalau udah sempat ada turun pasti ada naik pasti ada turun begitulah ya. ya, resisten pertama kan 47. Kalau 47-nya di break, 47 di break, next-nya goes to 5.000 dan udah kecapai juga. Hmm. Iya, 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 iya. Berarti kalau misalnya lu pribadi, gue pengen nanya nih. Biasanya kan eh, lu lu ada investasi itu investasi jangka panjang atau lu suka trading jangka pendek juga? Ada Kalau trading yang trading by momentum, nah, tapi ada juga yang saham-saham yang boleh kita hold secara panjang. Ada yang kita bagi. jadi lu bagi-bagi lah ya proporsi lu punya total investment semacam kayak 50% buat investasi jangka panjang, 50% lagi buat yang pendek gitu ya. Iya, iya. Kita bagi-bagi lah porsinya. Karena untuk kita
stock investing dengan stock trading kan gayanya berbeda ya, Bet. Hmm. Ya. Kalau waktu stock investing kita ada beberapa kriteria-kriteria. Mungkin kalau stock investing waktu harganya turun, justru saatnya kita melakukan akumulasi ya. Karena saham tersebut saham yang bagus, saham yang murah, that's why kita boleh beli untuk kita jangka panjang. Dan kalau stock investing, ibaratnya kita merit sama seseorang, loh. Jadi kalau kita stock investing ya pasti kan kita beli untuk jangka panjang dan kita mungkin buy and hold untuk jangka waktu yang lama sekali gitu kan, mungkin 20 sampai 30 tahun. Mungkin sampai bisa kita wariskan ke anak dan cucu kita gitu nantinya. Gitu kan. Ada kriteria-kriteria tertentu yang spesifik, pokoknya harganya under value baru boleh kita beli. Beda dengan stock trading. Stock trading kita memanfaatkan momentum-momentum yang ada di market. Contohnya momentum seperti apa? Kalau USD lagi tinggi, ada perusahaan yang diuntungkan, ada perusahaan yang dirugikan, ya kan? Nah, contoh perusahaan yang diuntungkan ya perusahaan-perusahaan yang berbasis ekspor. Nah, itu diuntungkan. Tapi ada perusahaan juga yang dirugikan. Contohnya perusahaan yang punya hutang dolar banyak atau perusahaan yang porsi impornya besar, porsi impornya tinggi. Nah, itu perusahaan-perusahaan yang mungkin dirugikan. Dan kita stock trading, kita bisa switching dulu ke saham-saham yang lebih diuntungkan dulu. Jadi ada porsinya, trading kita trading gitu. Tapi walaupun kita trading, kita membeli saham yang bukan saham jelek juga gitu. Bukan saham-saham fundamentalnya nggak ada juga. Ya, oke. Kalau biasa tradingnya gimana? Oke, sebelum kita lanjut lagi, ini kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, langsung kalian tulis aja di kolom yang di bawah itu ya, di kolom pertanyaan. Jadi kalau kalian tulis di kolom komentar, suka ketimpa-timpa, jadi nggak kelihatan. Kalau di kolom pertanyaan itu nanti bisa ada satu bagian yang isinya pertanyaan semua. Jadi kalau ada yang mau nanya-nanya, silakan langsung nanya di sana ya. Ya Will, gue mau nanya sama lu, ya kan? Jadi kan kalau misalnya kayak tadi kita lihat kan chartnya kan konsolidasinya panjang tuh. Jadi kan peluang untuk swing trading itu sangat memungkinkan sekali dong ya. Kalau sahamnya udah konsolidasi panjang, misalkan ya. Indeks. Kita lihat indeks kan udah konsolidasi tuh. Banyak banget kan naik turun. Maksudnya kayak sekarang lah, maksudnya udah nutup gap di 5130, mungkin nanti dia koreksi lagi ke 4900 dan mungkin lu entry lagi dan lain-lain. Lu percaya nggak sih? Maksudnya kayak saham sektoral itu memang ada gitu loh. Jadi kayak kemarin banking udah gerak, mungkin setelah banking gerak itu properti gerak, konstruksi gerak. Setelah mereka udah gerak dan mereka konsolidasi lagi, mungkin ganti lagi ke sektor lain seperti mungkin consumer goods dan lain-lain begitu. Iya, pergerakan sektor itu pasti ada, Bert. Pasti mereka kan, kalau kita sebagai investor pasti kan switching kan. Ada active investment, ada passive investment, ada yang beli aja jangka panjang, dan mereka yang active investment pasti mereka memikirkan sektor juga. Contohnya kalau kita mengenal ada namanya saham-saham yang index mover. Contohnya saham-saham kayak banking, setelah itu Astra, itu kan saham-saham yang index mover. Jadi that's why kalau pergerakan indeksnya lagi bagus, ya saham-saham tersebut diuntungkan. Dan kebalikannya kalau indeks lagi nggak bagus, saham-saham tersebut lah yang bobotnya besar ke indeks dan indeks drop beberapa karena beberapa saham tersebut gitu loh, Bet. Jadi memang kita perlu contohnya kalau sekarang kondisinya market lagi konsolidasi, kita bagusnya hit di sektor apa ya? Kalau kita hit di sektor-sektor yang mungkin seperti banking, index mover, mungkin portofolio kita rasanya akan di situ-situ aja gitu. Ya kan? Pergerakannya nggak akan memuaskan. Karena apa? Karena indeksnya lagi di situ-situ aja gitu, lagi konsolidasi, dan saham-saham banking pun, saham-saham index mover harganya bakalan cukup stagnan di situ. Dan kalau misalnya konsolidasi, indeksnya lagi konsolidasi, kan kita bisa switching dulu ke saham-saham defensif. Kondisinya lagi, kita bisa switching ke saham defensif. After saham defensifnya udah mulai gerak, dan kalau kita lihat ya, pola IHSG yang lagi sideways atau konsolidasi. Konsolidasi artinya harganya kan di situ-situ aja ya. Iya, betul. Di situ-situ aja. Mau ada berita bagus, mau ada berita buruk, mau ada berita apapun, pokoknya harganya bakal di situ aja.
Ya artinya harganya udah price in. Mau coronavirus makin banyak, mau coronavirus ternyata udah ketemu vaksinnya, whatever itu, pokoknya harganya bakal di situ aja, Bet. Gitu loh. Dan itu artinya kondisi market udah price in. Itu logik dibalik market sideway. Harganya udah price in. Tinggal menunggu sebuah momentum penting lagi yang we don't know ke depannya bakal terjadi apa gitu ya. Tapi sampai ada sebuah katalis positif lagi yang mungkin bisa menggerakkan market, yang kita tahu sekarang adalah ekonomi udah mulai open. Ya kan? Ya betul. PSBB kan juga udah mulai ini dibuka kembali ya. Ya karena itu market lebih condong ke saham-saham yang penggerak indeks. Karena kalau ekonomi secara keseluruhan yang bergerak, yang paling bergerak pertama adalah saham-saham besar, saham-saham blue chip, saham-saham big cap, index mover, contohnya banking. Makanya kemarin banking dihajar naik tinggi semua gitu. Banking, saham-saham kayak Astra, setelah itu Gudang Garam sempat naik juga ya kencengnya. Iya. Gitu. HM Sampurna ya, karena mungkin bagi dividen juga kan kemarin ya. Iya, setelah itu ya baru berpindah. Contohnya habis dari banking, mana lagi yang bergerak? Kalau misalnya bankingnya bergerak, ada saham-saham apalagi nih, domino efeknya apalagi gitu. Kalau saham-saham banking bergerak, ini udah bergerak. Oh, berarti proyek-proyek konstruksi udah bisa bergerak lagi nih, walaupun bergeraknya nggak langsung cepat gitu loh. Nah, that's why orang mengantisipasi, oke, proyek-proyek seperti banking, atau mungkin saham-saham mall, saham-saham properti yang banyak portfolio di mallnya, itu udah gerak duluan, Bet. Oh iya, gitu kayak kemarin kan yang lu rekomendasiin di alumni investor muda juga kan perusahaan kayak mall ya, Pakuwon ya, kemarin lu sempat rekomendasi dari 320 ya kalau nggak salah ya, direkomendasi ke anak-anak alumni investor muda ya yang di grup ya. Naik sampai Pakuwon 480 kalau nggak salah ya. Iya, Pakuwon setelah itu Sumarekon kan juga menarik, di juga jualan properti ya, jualan hunian gitu. Tapi emang yang paling menggeliat ya properti, sekali jalan satu sektor semuanya gerak sih, Bet. Gitu. Apalagi kemarin ada wacana Tapera digerakin lagi ya, yang levelnya yang mungkin gak terlalu mahal bisa bergerak lagi gitu loh, biar ekonomi lebih bergairah. Tapera ya gitu. Kalau nggak salah ya. Iya. Pergerakan sektor itu pasti ada sih, Bet. Iya. Tanya mana lagi nih yang bakal bergerak? Konstruksi. Udah mulai buka, ya udah orang serbu sektor tersebut. Sektor yang agresif waktu ekonomi recover, jadi ikutan recover juga. Iya. Will, ini banyak pertanyaan dari teman-teman tentang konstruksi nih, kayak Waskita, Adikarya, Wika. Kira-kira gimana nih? Kan udah naik tinggi nih. Lu bisa tunjukin nggak untuk chartingnya? Kira-kira untuk kedepannya gimana? Untuk jangka panjang, di hold, atau untuk jangka menengah dan pendek, kira-kira gimana? Ya beda ya. Biasanya kalau kita active investment ya kita swing trade, ya kita perlu lihat pergerakannya seminggu ke belakang sih. Gitu. Jadi kan ya sederhananya gini, tanpa melihat pergerakan chartnya aja, kita udah tahu bahwa harga udah naik banyak gitu loh. Iya. Iya kan? Sekarang harga udah naik sekitaran 30%. Kita tanya lagi ke diri kita sendiri. Harga udah naik 30% nih. Gue masih mau beli gak sih? Masih boleh beli gak sih gitu loh? Gue bakalan mau beli gak sih, willing beli gak sih untuk harga saham yang udah naik 30%? Iya kan? Biasa kecenderungan orang bakalan justru pengen jualan gitu loh. Karena udah merasakan untung saham langsung dalam jangka waktu pendek mungkin 20% atau 30%. Gitu. Tapi ini sebetulnya kembali lagi ke target dari jangka waktu investasi kita mungkin ya. Kalau misalnya kayak jangka waktunya panjang, sampai 2-3 tahun atau 5 tahun mungkin ya di hold masih dari harga sekarang ya sangat menarik ya. Kalau untuk yang kayak jangka pendek mungkin untuk sepekan, 2 pekan, atau 1 bulan mungkin udah harus agak-agak kita taking profit ya di harga sekarang ya udah naik 30% itu tadi ya. Begitu kali ya. Iya.
Iya nih, gue pengen tunjukin sedikit harganya Bank BNI. Dia sempat tertingginya kan kalau nggak salah di sekitaran 10.000 ya. Tertingginya di 10.000. Heeh. Tertingginya di 10.000, and then setelah itu dia sempat jatuh sampai 3.000. Oke, di sini. BRI ya Nah, nih ya. pertanyaan, iya, sorry, bentar. Nah, pertanyaan sederhananya sih, Bet, kalau nanti market recovery lagi, Mm-mm. kondisi market udah mulai normal lagi, Iya. kira-kira harga BNI masih 4.000 gak sih? Bank Iya BNI kan? ya. Bank BNI, semua bank sih, semua bank kan dijual dengan harga diskon sekarang. Bank Mhm. BRI at discount mungkin 40%, 40%, 50%. Iya. Bank Mandiri juga at discount loh 50%. Iya Gitu loh. sih. Jadi kalau next ke depannya, mungkin dalam jangka waktu ke depannya, kita nggak tahu ya ke depannya bakal terjadi apa. Iya, Cuma iya. dalam jangka waktu yang panjang, kalau kita berpikir ekonomi nanti bakalan one day kita percaya bakal pulih lagi. Kita tanya ke diri kita sendiri nih, Iya. apakah harganya bakal di situ aja? Iya, Apakah betul. harganya bakal Betul, masih betul. tetap 4.000 untuk Bank BNI? Apakah tetap masih 5.000 buat Bank Mandiri? Iya, Apakah iya. masih tetap sekitaran 3.000 untuk Bank Iya. BRI? Gue rasa sih enggak. Gitu. Waktu nanti ekonomi udah mulai recover lagi, kondisi udah mulai normal lagi, ya mungkin kan kita masih melihat ya kondisi new normalnya Iya. gimana, Betul, ya betul, kan? betul. We don't know waktunya untuk kapan. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, ya harusnya sih ini udah bukan pertanyaan lagi buat kita beli atau enggak, ya udah pasti Iya, betul, ini betul. buat kita hold udah pasti Soalnya bagus gitu. untuk harga perbankan Cuma gue lihat udah kayak ke harga 2012 ya. Semua ya iya rata-rata ya. harga-harga ya mereka yang investasi mungkin mereka yang buy and hold Hmm. untuk jangka panjang, ya ini loh kekurangannya buy and hold. Mereka beli jangka panjang ya Ya. betul-betul buat panjang gitu loh. Sampai mungkin 20 tahun, 30 tahun, jangan tanggung-tanggung. Kalau 1 tahun udah jual Betul. karena udah untung mah itu bukan artinya kita buy and hold gitu loh. Ya, betul, betul, Untuk betul, jangka betul, waktu yang betul. ya mungkin sampai tahun depan, ya mungkin itu time Iya, frame iya. kita. Mereka yang udah investasi mungkin dari tahun 2015 sampai tahun sekarang harganya di situ aja, Bet. Gitu. Karena Hmm. kondisi udah bagus. Iya, Gitu. berarti yang semacam kayak Lagi turun. kita investasi dari 2015 lah. BEP tuh orang-orang yang investasi dari 2015 karena ini udah Ya, jatuh ke harga 2012 nih, harga-harga kayak Bank BNI, Mandiri, BRI gitu ya. ya. Tapi That's why kayak ya di BCA ya, kondisi yang gue lihat market, yang udah naik terus ya, BCA ya. Turunnya nggak signifikan gitu kalau BCA. iya. Mungkin konsolidasi bisnisnya yang cukup bagus ya, Bet. Kalau kita tahu kan biasanya kan Hmm, dari dapat terbesarnya dari fee based income ya, dibandingkan dengan loan-nya mereka. Ya kalau dengan ya, kondisi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang punya loan-nya besar ya bakalan banyak restructure. Itu udah pasti hmm, expect hmm, structure, banyak restructure. Itu. Cuma ya itulah keunggulannya dari active investment. Kalau kita ngerti kapan kita harus exitnya terlebih dahulu, harga sahamnya udah terlampau tinggi, oke lah kita exit, and then kita hmm, baru masuk lagi waktu mungkin harga sahamnya lagi murah, dan kita punya extra cash waktu marketnya lagi crash, extra ya, cash, nah itu sebetulnya kesempatan buat kita, gitu. Tapi kebanyakan orang ya, berarti ya, mereka investasi, mereka maunya langsung cepet kaya gitu. Iya kan, langsung cepet pengen beli rumah, langsung pengen beli mobil. Tapi kalau kita pikirkan dengan baik-baik, ya asalkan kalau kita mau cari potensi peluang di market 20-30% setahun aja itu angka yang possible sebetulnya. Dengan iya, kondisi iya, iya, market iya, ya normal, apalagi kita retail investor. iya, 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 iya. Kan Kemarin mudah untuk memang, kita uh-uh. Kemarin memang masuk dan kebetulan ya Kemarin gimana, memang Bet? kebetulan banyak banget anak-anak baru di investor muda yang gara-gara COVID dan market agak crash ini kan banyak tuh anak-anak baru di investor muda yang join kita. Baik banget yang kita saranin untuk investasi di BRI tuh. Baik yang nanya ke gua pribadi saranin beli BRI aja. Pokoknya dari 2.600 kalau nggak salah. Gue suruh beli BRI, setiap turun 10% gue suruh masuk lagi. Jadi dia udah ARB, besoknya dia turun lagi ke 2.400, gue suruh beli. Sempet kan sampai ke 2.200 tuh, di bawah 2.100,
2160 ya. Dia juga sempat masuk Hmm. lagi tuh. Nah, sekarang kemarin pas 3.200, wah seneng banget tuh. Mereka-mereka yang masuk dari harga segitu tuh di perbankan. Iya. Ya, kita kita kan percaya ya bahwa Hmm, good investment kalau is not a good price, is not a good investment gitu loh. Kalau hmm, sahamnya bagus, kita tahu sahamnya bagus, BRI siapa yang nggak tahu sih sahamnya BRI bagus, ya, ya kan? Tapi kalau harganya nggak bagus pun, ya it's not a good investment gitu loh. Jadi dengan harga-harga yang murah ya, analisa teknikal membantu kita buat cari potensi-potensi peluang harga yang cukup baik sih buat kita entry gitu loh. hmm, Kita tahu BRI bagus ya di bawah 2.500 artinya udah harga murah boleh kita cicil terus kan. It's a ya good betul. price gitu loh. Sekarang udah naik ya kita udah tinggal nikmatin ya gitu loh. Dan Ya, sekarang kalau ditanya apakah market bakal naik lagi, ya itu pertanyaan gue. Kita perlu tanya sama diri kita sendiri nih. Kita berani hmm. nggak beli di harga sekarang? Iya kan? Ya betul, 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 Ya. betul. Pas lagi murah, kemarin indeks sampai 4.000, orang-orang berbondong-bondong bilang, gue belinya di 3.000 aja deh indeksnya. Sekarang udah naik lagi, udah naik 20%, 30%, kita malah ketakutan ya mau masuk ya. Aduh, udah Iya. lewat nih, udah lewat 30% nih, sayang ah. Gue masuknya nanti lagi deh, indeksnya tunggu di 4.000 lagi deh. Malah kayaknya mungkin, ya nggak tahu ya, siapa yang tahu ya, kejadian lagi apa enggak gitu ya. Ya that's why kalau kita pelajari di saham ya, di buku-buku dan di literasi manapun, Hmm. 30% dari skill yang kita harus miliki adalah berbicara soal metode. Gimana Hmm. caranya kita berinvestasi, gimana cara kita beli saham yang bagus. Sekarang kalau kita Ya, ditanya, sahamnya bagus gak sih BRI? Sahamnya bagus. Manajemennya ya. oke gak sih? Manajemennya oke. Hmm. Cuma kalau kita disuruh beli, apa kita langsung beli sekarang? Apa kita Hmm. yakin? Nah, 70% Hmm. ilmu yang kita perlu pelajari adalah soal psikologis. Psikologis dalam trading, gitu. Psikologis. Psikologis dalam Betul, betul. investasi. Pesannya dalam kemenangan kita adalah dari segi psikologisnya. Gitu. Kalau Hmm. contoh kemarin, kita harganya udah murah, tapi tapi karena kita takut, kita melihat apa yang di luar ternyata masih besar sekali, ya kan? Kondisi kondisi di luarnya masih corona masih Iya, parah parah iya. parahnya gitu. Akhirnya kita juga tetap nggak berani beli. Itu karena apa? Bukan karena nalar kita, tapi karena psikologis kita gitu. Kita Psikologis kita mendinai, sih. ya, Hmm. walaupun harga udah murah gitu. Iya, Itu kita mental tuh, kita ya, mental ya, mental ya. ya, ya that's true. Ya mental 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 kita gitu. Iya betul. Kayak Sekarang kemarin, marketnya udah mulai uh, rebound kan? hmm. Ya Kayak mental kemarin, mental kita lagi. Apakah kita tergiur beli di harga tinggi? Apakah kita tunggu ya, ya, ya. marketnya udah mulai mungkin calm dulu sedikit gitu. Contohnya berarti ya sekarang nih kondisi market di luar ya di US di Dow Jones Hmm. harga naik terus kan ya dari Naik terus terendahnya ya. sekitaran 16.000 setelah itu sekarang naik sekitaran 4 wah udah gila udah sekitaran 27.000 Hmm. Udah ya balik ke kan? angka normal lagi nggak sih itu? Udah angka-angka udah kayak tahun 2019 kemarin sih. Iya kan? Udah normal lagi Iya, kan kalau nggak itu udah salah ya, kayak tahun angka segitu 2019 ya. kemarin. Hmm. Dan kalau teman-teman di sini semua ngecek ya apa yang terjadi sih sama Dow Jones, kenapa sih US US kan kita tahu ya paling parah ya coronavirusnya ya. Iya, Ekonomi iya, iya. harusnya ngelok, tapi kenapa stok marketnya makin naik tinggi? Nah itu yang jadi pertanyaan kebanyakan orang. Dan kalau teman-teman cek ada yang namanya The Fed yang mereka mencoba untuk dan kalau kalian baca-baca berita juga ya dan baca-baca update-nya ya, mereka mencoba untuk menenangkan pasar. Setelah itu mereka memang di statement itu mereka bilang mereka buy time sampai nanti mungkin udah ketemu vaksinnya. That's why Hmm. mereka melakukan intervensi di bidang moneter Iya, di kebijakan fiskalnya juga. Makanya iya, mereka mencetak uang untuk membantu ekonomi, membantu pasar saham supaya mereka tidak supaya harganya tidak terlalu bergejolak gitu. iya. Nah sekarang Padahal, posisinya hmm. yang tinggi Ya. karena sebetulnya karena pil itu loh, pil yang Hmm. dikeluarkan digelontorkan oleh The Fed. Apakah itu salah? Sebetulnya enggak. Tujuannya Hmm. baik supaya mereka lebih calm dan mereka orang-orang nggak rush untuk jual dan mereka nggak takut tentang likuiditasnya di pasar modal. Hmm. Once nanti marketnya udah open lagi, mungkin Hmm. udah mulai ditemukan lagi, market udah going normal. Iya, Gitu. iya, iya. Kemarin sempet Karena gue baca baca news di soal berita, berita di itulah. CNBC, berita di CNBC juga apa kayak
pas pandemik kemarin 3 juta orang dipecat gara-gara ada COVID ini di Amerika. Maksudnya itu jumlah yang sangat wow sih menurut gua sih, kayak karyawan-karyawan yang biasa bekerja di sana 3 juta orang dipecat itu kan waduh. Gimana tuh, ya kan? Ya. Ya, walaupun newsnya sejelek apapun, selama ya kan ada istilah don't fight the Fed, don't fight Amerika gitu. Ya selama ada suntikan likuiditas, harganya bakalan bisa cukup terjaga gitu. Tujuannya buat itu. Next, nanti marketnya udah mulai reopen lagi, kondisi udah mulai stabil gitu. Iya. Oke, Will, gue mau nanya, menurut lu biasanya kesalahan orang pada umumnya tuh untuk investor di pasar modal tuh apa sih? Atau trader di pasar modal? Kesalahan-kesalahan mereka pada umumnya menurut lu? Yang kita harus jauhi? Ya, menurut gua pertama mental kita suka kebalik. Yaitu kita suka ikut-ikutan orang. Jadi waktu marketnya turun kita nggak berani beli, waktu marketnya naik kita malah kebawa euforia kalau teman kita cuan. Kita harus balik loh pola brand mindsetnya kita. Karena kenapa? Kita beli saham waktu lagi murah dan jual waktu lagi harganya lagi tinggi atau lagi mahal. Iya kan? Betul. Justru waktu harga saham lagi murah, biasanya news-news yang ada beredar di pasar, beredar di market, biasanya news-newsnya lagi jelek-jeleknya gitu loh. Tapi selama kita tahu nilai perusahaan ini baik, oke lah, it's good time to buy. Dan kita harus rubah pola pikirnya kita. Dari kita lihat-lihat orang-orang lain dan orang-orang di sekitar kita yang mungkin lagi cuan di saham atau lagi rugi di saham, kita harus punya rules-nya kita sendiri gitu. Dan mindset kita perlu dirubah waktu marketnya lagi turun, ini harga sahamnya lagi murah. Iya. Dan it's time to buy. Waktu harganya mulai naik, jangan kita kebalik. Justru itu saatnya waktu kita mulai nikmatin cuannya kita. Soalnya emang kita time frame-nya jangka panjang ya, Bet. Gitu. Iya, betul. Sama. Dan yang kedua, biasanya kita nggak melakukan riset di pasar. Riset ya. Dan balik lagi, emang pasti kita ujung-ujungnya kita ikut-ikutan orang lagi buat membeli saham. Saham ini lagi bagus nih. Saham ini lagi bagus nih. Emang ya semua saham bagus kalau itu naik ya lah. Semuanya sederhananya gitu aja kan, Bet. Semua saham juga bagus kalau naik. Cuma kita tahu, oh ini saham yang diuntungkan. Contohnya ya, saham-saham properti ada yang diuntungkan banget dengan pembukaannya mall, ada yang enggak juga gitu loh. Ada yang biasa-biasa aja. Gitu. Ya. Contohnya juga, kalau teman-teman perhatiin harga CPO sekarang udah harganya udah mulai kembali ke normal lagi. Sekitaran iya, CPO. Sorry. Udah balik ke normal lagi ya? Sekarang 400 ringgit per tonnya. Gitu. Padahal dulu sempat kayak udah nggak laku ya, kayak murah. Kemarin kan berjalan. Iya. Di sampai momen harga ini. Sampai pemain-pemainnya, maksudnya harganya tuh dijual tuh malah di bawah modal kali. Modal mereka ini bikin. Iya. Nah, kalau kita lihat, kalau kita investasi, analisa kita cuma berdasarkan LK doang. LK kan laporan keuangan yang sudah terjadi di masa lampau ya. Gitu. Tapi betul. Di setiap sektor itu ada leading indicator-nya. Contohnya di saham-saham yang bergerak di bidang CPO, minyak kelapa sawit. Leading indicator-nya apa sih? Ada leading indicator-nya juga, yaitu adalah harga kelapa sawit. Harga CPO-nya. Ya dong. Harganya naik, berarti perusahaan itu profitnya bakalan bagus, revenue bakal naik. Nah, that's why kita perlu perhatikan yang namanya CPO-nya, gitu, harga CPO-nya. Bukan kita tidak menganalisa dan kita cuma tahu dengar-dengar dari teman kita, oh kayaknya ini bagus nih, oh kayaknya ini jelek nih. Nah, nggak seperti itu, Bet. Biasanya kita suka kejebak karena kita suka ikut-ikutan sama teman. Dan yang ada tuh, tadi ada yang mention juga. Yang ketiga, kita lupa yang namanya cut loss level. Tapi ingat, sebelum kita mengerti tentang cut loss level, di mana harus kita cut loss, kita harus mengerti juga tentang technical, price action, harga-harga psikologisnya. Kita lupa cut loss.
Ya, kalau waktu marketnya lagi nggak bagus, waktu marketnya lagi jelek-jeleknya, kalau kita trading sampai di level tertentu ya kita harus cut loss. Kalau Hmm. kita trading ya, gitu. Waktu kita trading, kita nggak cut loss, tadinya ruginya mungkin cuma 5-10%, bakal berakhir sampai 40-50% mungkin kalau marketnya lagi gila gitu ya. Iya kan? Kita Ya, ya, merasakan ya. sendiri, kita melihat sendiri kondisinya seperti yang sekarang ini gitu. Dan gimana caranya kita bisa tahu kapan kita harus cut, kapan kita harus entry lagi, kita harus mengerti yang namanya technical. Udah ada dua ilmu sih, kita nggak usah mendinai sebuah ilmu yang udah biasa emang pasti dipakai sama semua orang. Ada ilmu namanya Hmm. fundamental dan ilmu teknikal. Fundamental melihat nilai perusahaan, teknikal melihat price action gitu. Hmm. Dari statistiknya itu emang pasti ada juga. Dan kebanyakan orang tuh mendinai gue lebih fundamental lah atau gue lebih teknikal lah. Iya, Menurut gue iya, iya. mengerti perusahaan yang bagus itu apa dan kita harus mengerti juga kapan momentum yang bagus buat kita entry. Gitu. Orang kan suka mencondong-condongkan kan. Iya, 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 Gitu. iya. Betul, 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 betul. eh Buat teman-teman yang nanya gimana cara join investor muda, tadi banyak banget pertanyaan di kolom pertanyaan. Ini caranya yang ada di bawah ini ya. Bit.ly strip webinar investor muda. Silakan join dari situ ya nanti. Paling dekat Juni. Ya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman. Sahabat, Apa boleh kita halo? jawab, Will? Uh-uh. Banyak yang nanya nih. Kira-kira saham apa nih yang cocok untuk kita trading untuk saat-saat seperti ini? Miwil. Ya, oke. Okay. Sekarang kondisinya kan kalau indeks sudah naik, ya seperti yang pernyataan gue di awal, dan pertanyaan Uh, gue, apakah kita bakal berani beli di posisi sekarang untuk ya, saham-saham index mover? ya. Kebanyakan kan tidak gitu ya, karena Hmm, harga udah terlampau naik, udah tinggi lah, udah naik terus gitu, ya kan? Udah naik terus. Nah, that's why kalau waktu indeksnya udah naik, ada saham index mover, ada saham yang sifatnya defensif. Contohnya hmm, saham-saham consumer, ada saham-saham yang masuk di kategori saham-saham defensif. Dan kita mungkin waktu indeksnya udah mulai naik, harga udah mulai gak masuk di akal, naiknya sangat tinggi sekali, dan orang-orang udah mulai, kita lihat ya sekarang mungkin udah mulai profit taking, ya kita mungkin bisa switching ke saham-saham yang defensif. Jadi Gitu. ini Dan udah saham-saham saatnya second liner, kita move ke saham-saham defensif ya. Contohnya mungkin seperti ya, Indofood, ICBP gitu-gitu kali ya. Unilever. ya Hmm, saham-saham Unilever masih cukup bagus buat kita entry juga sih, hmm, hmm, hmm. Unilever. Karena kita tahu kan, kedepannya nih new normal bakalan berlangsung, kita bakalan ekonomi bakal buka, new normal bakalan berlangsung, bakalan terjadi dan ya Hmm. kita pasti bakal tetap bersih-bersih dan logika dasarnya aja ya pasti kita menggunakan sabun kan buat kita mencuci tangan dan lain sebagainya Ya, dan betul. market share terbesar ya Unilever gitu loh. Sekarang Hmm, harganya masih belum kemana-mana, justru bagus. Harganya masih belum kemana-mana gitu, harganya masih cukup stabil. Mereka hmm, kebanyakan kemarin ya, minggu-minggu kemarin dan bulan kemarin, banyak investor yang menjual saham-saham consumer, mereka switching dulu ke saham-saham index mover. Karena mereka hmm. yakin bakalan buka lagi dan memasuki fase new normal. Setelah itu, waktu harga udah mungkin udah nilainya udah nggak terlalu menarik ya, harga udah nggak terlalu menarik karena udah naik, ya sebetulnya ada peluang yang cukup besar sih di saham-saham defensif. Hmm. Kalau kayak Telkom dan Hoki gimana, Will? Telkom masih cukup oke juga, at least harganya kalau misalnya dikasih diskon lagi ya kita masih masih boleh lah buat beli lah di level-level 3.000 atau ya below 3.000 itu kan saham-saham defensif ya, saham-saham yang kondisinya gak terlalu pusing dengan apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Hmm. Mereka tetap Oh, bakal consume, revenue-nya mungkin turun, tapi bakalan nggak turun, bakalan parah gitu. hmm. Kalau hari ini Hoki ARB kenapa tuh, Will? Oh, Agak berat. sebenarnya sih mungkin orang pada shock ya karena lihat Ah, LK-nya Oki yang mungkin turunnya lumayan ya. Gitu. Tapi kalau kita hmm. pikirin dari valuasinya sebetulnya Hoki dengan
di harga sekarang berapa ya? 700 sekian. Hoki kayaknya udah under 700 kali. 655, Will. 655 under 700 sebetulnya harga yang bagus buat kita entry. Itu kalau kita lihat dari valuasinya udah cukup oke kok dibandingkan dengan peer to peer-nya ya. Dibandingkan dengan sektor-sektor consumer-nya, kita tahu Unilever ya, kita tahu lah ya, valuasinya udah pasti paling tinggi Unilever gitu. Dari Berarti sektor kalau consumer kan tahun pasti ini bakal stabil. kira-kira ada turun atau ARB lagi untuk beberapa hari ke depan, kita udah boleh masuk kali ya. Hoki ya. Ya mungkin kan ini kan orang kan karena panik. Mereka lihat LK-nya mungkin ngedrop, tapi kalau kita lihat dari sisi valuasinya masih cukup oke dengan harga sekian. Dan kalau kita lihat pun emang dari tahun-tahun berikutnya LK-nya udah kayak kenaikannya udah sangat tinggi gitu ya. Ya. Jadi wajar lah kalau misalnya sekarang ada koreksi-koreksinya. Gitu. Dengan valuasi yang sekarang murah, sebetulnya ini harga yang menarik gitu buat investor, buat entry juga. Apalagi kalau besok mungkin nanti ARB lagi, atau mungkin besok mungkin turun lagi, justru itu kesempatan buat kita. Kesempatan banget ya. Iya, makanya Will, jangan kita balik. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Will. Gimana dengan perkembangan ICBP ke depannya, karena dia banyak hutang di mana-mana dan akuisisi Pine Hill dia barusan kan? Dia hutang untuk akuisisi Pine Hill ya. Ya, kalau kita mengerti tentang leverage buyout, mereka berhutang untuk sebuah aset yang produktif. Jadi hutangnya itu dipakai untuk mengakuisisi Pine Hill yang which is mereka udah punya market share yang cukup besar juga di luar negeri. Indomie kan tadinya raja di Indonesia ya. Mereka mencoba untuk menjadi raja ini di sektor global gitu. Dengan cara ya salah satunya dengan akuisisi Pine Hill. Gitu. Kalau kita lihat perkembangannya gimana ICBP ke depannya, ya sebetulnya masih cukup positif. Karena kalau kita lihat dari akuisisinya dan penggunaan hutangnya digunakan untuk sesuatu yang sifatnya produktif gitu. Iya, betul. Kalau nilai akuisisinya tinggi atau enggak, saya yakin sih pasti pihak manajemen dan pihak yang shareholder pasti memikirkan dengan nilai akuisisi yang sangat menarik harusnya. Gitu loh. Dibilang akuisisinya dengan harga yang tinggi, mungkin itu harga yang worth it dengan market share Pine Hill. We don't know dengan keputusan. Gitu. Tapi kita lihat dengan prospek beberapa tahun ke depannya. Kalau dengan mengakuisisi Pine Hill, market share bisa semakin luas, leverage-nya dia semakin tinggi, ya CBP sebetulnya opportunity jangka panjangnya gitu loh. Karena gini loh, kalau sebuah perusahaan udah sampai titik mature-nya, contohnya ICBP udah market share-nya di Indonesia udah baik, dan kemana lagi dia mau ekspansi, dia harus memikirkan lagi yang lebih besarnya lagi gitu, yaitu menjadi di sektor regional misalkan, atau di sektor global. Iya. It's a good thing sih sebetulnya. Benar. ICBP. Apalagi kalau dilihat dari chartnya dari pertama kali dia IPO lah sampai 2019 memang chartnya growth terus ya, naik terus ya begitu ya. Cuman memang karena ini lagi crash aja dia sempat jatuh sampai hampir 30%-an ya, dari 12.000 kalau nggak salah jadi 8.000 ya kemarin ya sempat ya. Iya, apalagi kalau misalkan dia mengakuisisi sekarang posisinya dengan mungkin market lagi nggak terlalu baik, tapi kan ini artinya baik buat seseorang buat mulai berinvestasi lagi. Nanti waktu marketnya recovery, mereka bakalan ketimpahan durian jatuh gitu loh, Bet. Akhirnya waktu dari recovery lagi, karena mereka udah berinvestasi di sebuah posisi dan tempat yang tepat, akhirnya apa ya, mereka bisa grow lebih tinggi gitu. Dibandingkan mereka cuma berkutat-kutat di market share yang cuma di Indonesia aja gitu. Iya, betul. Kalau Indonesia semuanya udah tahu tentang Indomie, ya pasti kan kalau kita sebagai manajemen, kita menginginkan hal yang lebih besar lagi kan. Ya kita harus ekspansi lagi sampai ke luar negeri. Dibandingkan dengan kita mungkin naikin harga. Sekarang Indomie mungkin kalau naikin harga kita udah mulai rada sedikit berasa ya. Harga naik 200 perak, 300 perak gitu. Kalau dulu kan mungkin naikin harga masih belum terlalu berasa. Karena Indomie itu ya memang makanan sejuta umat ya, semua orang pasti pernah makan Indomie, begitu ya? Iya.
Kecuali waktu, dilarang sama mami. iya betul betul betul. Mami kan suka makan Indomie. Ini Will, waktunya kan sisa 5 menit. Kira-kira lu ada penutupnya mau gimana? Ada kalimat penutup buat teman-teman Ya, buat join investor palingan muda dari, mungkin atau apa? ya palingan dari gua, Mm-hmm. investasi di pasar modal itu menarik. Investasi di pasar modal bisa membuat kita bisa membuat passive income kita bertumbuh ya gitu teman-teman. Tapi kita harus ingat, yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita berinvestasi di ilmu. Kita harus ngerti dulu marketnya kayak gimana. Jangan sampai kita tahu teman kita untung di pasar modal, oke, mereka untung. Waktu kita masuk di pasar modal, belum tentu loh kita untung. Iya, Kita harus ngerti dulu gimana cara kerjanya. Gue lebih percaya uang itu bukan seberapa besar uang yang kita miliki, tapi uang tersebut ada di tangan siapa. Kalau di tangan orang yang mengerti tentang investasi pasar modal, pasti uangnya bertumbuh gitu. So kita harus make sure dulu kita ngerti di pasar modal. Beda antara nekat dengan berani. Mereka yang nekat, mereka nggak tahu caranya investasi bagaimana, analisanya apa aja, tapi karena mendengar orang-orang di sana bisa cuan di pasar modal, sekarang pasti gue rasa mungkin banyak orang yang cuan di pasar modal, gitu loh. Banyak orang ngerasain cuan di pasar modal gitu. Tapi kita harus ngerti juga, kita harus bedain antara nekat dengan berani. Nekat artinya kita nggak tahu apa-apa, tapi akhirnya kita nyemplung aja dulu. Gitu. Betul. Kita harus lakukan adalah kita berani. Oke, kita tahu ada analisa fundamental dan analisa teknikal, bagaimana caranya kita menganalisa, oke kita udah cukup paham, oke, let's do it gitu, kita baru berinvestasi, itu baru namanya kita berani gitu. Kita mengerti risiko-risiko apa aja yang ada, returnnya seperti apa, bagaimana cara analisanya, ya setelah itu kita melangkah, itu baru namanya kita berani investasi di pasar modal. Beda artinya sama kita nekat. Betul. So teman-teman, tanggal 13 kita ada acara juga, gue sama Jason ada acara juga, mapping the market. Kita bakal ngomongin tentang perputaran sektoral dan pola-pola market yang recovery bakal seperti apa, dan history repeat itself. Apa yang terjadi di sebelum-sebelumnya bakalan terjadi lagi di kedepannya. Mungkin ceritanya bakal berbeda, tapi pola-pola yang akan terjadi kira-kira mirip-mirip. Dan kita bakal bukain, gue sama Jason bakal bukain ke teman-teman semua perputaran sektoralnya apa aja kira-kira yang bakalan skenario-skenarionya, yang skenario besarnya bakal mungkin happen di ESG gitu. Dan teman-teman tinggal lihat aja di link yang ada di profile, di situ bisa diklik mapping the market 13 Juni hari Sabtu. Iya, betul. Thank you banget William buat waktunya hari ini sharing sama teman-teman. Sebelumnya saya mau bilang, sebelum kalian investasi di pasar modal, baiknya kalian juga investasi pada diri kalian. Jadi, maksudnya otak kalian kan kalau kalian investasikan itu bisa untuk jangka panjang. Jadi, baik untuk kalian investasikan. Thank you ya semua. Mungkin Thank you, aja ya, Will. Thank you teman-teman semua. Good luck besok. Good luck.